Bismillahirrahmanirrahim. Bab al-mukatabah, tarhib wa kitab dari kitab tarhib wa tarhib. Mukatabah ini maknanya budak. Mukatab budak yang disuruh untuk mengangsur. Jadi kalau nanti dia itu bisa mengangsur sampai sekian, nanti bebas. Budak itu kan biasanya kan karena peperangan akhirnya dijadikan budak. Nah, sementara kadang-kadang dia orang yang kaya, dia punya banyak harta, maka disuruh untuk mengangsur. Kalau bisa langsung ya langsung dibayar, kalau tidak mengangsur sampai beberapa kali angsuran sampai benar-benar merdeka. Dalilnya yaitu kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina yabtaghuna al-kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khairan wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum." Artinya orang-orang yang mengharapkan akad kitabah, kitabahnya, akad cicilan, akad angsuran, yaitu dari budak yang kalian miliki, maka kalian akadilah kitabah kepada mereka apabila kalian mengetahui di dalamnya ini ada kebaikan. Artinya kalau kebaik-baiknya itu budak itu akad kitabah, kemudian nanti bisa bebas, maka lebih baik dia akad kitabah. Kalau ini budaknya itu bagus, ini sudah kalau ngangsur, kalaupun nanti dia sudah dilepas, dia tidak akan memusuhi Islam, dia tidak akan misalnya merugikan orang Islam, ya sudah, nanti diakati kitabah. Kamu bayar, katakan sekarang misalnya 100 juta, diangsur 3 kali, kalau sudah 3 kali lunas 100 juta nanti dibebaskan. Wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Kemudian berikanlah kepada mereka dari harta Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah memberikan kepada kalian semua. Dan juga kadang-kadang boleh akad kitabah itu misalnya 100 juta kamu angsur selama 4 kali, jadi sekali berarti berapa? 25 juta. Nah, baru angsuran ketiga kemudian sayyidnya ini, pemiliknya itu mengatakan sudah kamu bebas yang satu angsuran, jadi bebas, dan itu termasuk kebaikan. Jadi dianjurkan orang Islam itu untuk untuk membebaskan budak. Caranya membebaskan macam-macam, baik langsung dibebaskan atau dia sudah punya budak kemudian diakati kitabah supaya budak itu bebas. Wa kana Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Sa'ala Sirin radhiyallahu anhu ayyukatibani fa abaitu wa kana katsirul mal. Ini Sirin ini budaknya Anas bin Malik. Ini meminta kepadaku untuk akad kitabah. Maksudnya budaknya itu malah minta kepada tuannya, saya nanti akad kitabah saja, saya nanti akan ngangsur sekian ya, supaya saya bebas. Maka kata Sayyidina Anas, saya menolak. Padahal Sirin ini adalah orang yang punya banyak harta. Maksudnya kalau misalnya dia akad kitabah itu dia bisa mengangsur, dia bisa melunasi nanti. Fantalaqa ila Umar radhiyallahu anhu. Kemudian akhirnya Sirin ini mendatangi kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang pada waktu itu jadi khalifah. Jadi sudah jadi khalifah setelah Rasulullah wafat. Kemudian khalifahnya adalah Sayyidina Abu Bakar. Setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, khalifahnya adalah Sayyidina Umar. Nah, kemudian ketika didatangi ini faqala katibhu. Maka Sayyidina Umar berkata, kamu akadi kitabah itu Sirin ini. Pada
Sayyidina Anas bin Malik. Fa baitu fa darabani bidirrati. Aku, kata Sayyidina Anas bin Malik, menolak, tidak mau akad kitabah. Akhirnya Sayyidina Umar itu memukul saya dengan cemetinya. Jadi Sayyidina Umar itu kemana-mana pakai cemeti. Ada apa-apa disabet begitu. Nah, apa sedikit itu kalau tidak pas itu disabet itu. Makanya kadang-kadang ada yang bawa sabet itu ya sunnah juga, karena ini termasuk kebiasaannya Sayyidina Umar. Termasuk orang-orang di pasar itu biasa Sayyidina Umar itu ke pasar, kemudian bawa cemeti. Nah, kemudian dilihat ini benar enggak ini yang dijual benar atau tidak, ada yang akadnya benar atau tidak. Kalau tidak dipukul pakai cemetinya itu. Kemudian Sayyidina Umar membacakan ayat, kata Umar radhiyallahu anhu, fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Membaca ayat ini ayat tadi itu, maka akadkanlah kitabah kepada mereka, maksudnya budak-budak itu, apabila kalian melihat di dalamnya ada kebaikan. Jadi Sayyidina Umar ini ya juga khalifah yang paham Al-Quran. Jadi khalifah itu kalau paham Quran itu nanti rakyatnya jadi makmur. Pemimpin itu kalau paham Quran, paham artinya Quran, bisa mengamalkan Quran, nanti rakyatnya ini jadi makmur. Kenapa? Karena dia mengamalkan ajaran Al-Quran. Akhirnya setelah dipukul seperti itu, kemudian Sayyidina Anas kemudian mengakati kitabah terhadap Sirin radhiyallahu anha. Akhirnya diakati kitabah sampai kemudian Sirin itu bebas ya. Jadi ini di dalam Islam itu perbudakan itu ada bab-bab perbudakan itu bukan supaya tambah banyak budaknya, bukan, tapi supaya budaknya itu pada bebas ya. Dan akhirnya sekarang sudah tidak ada perbudakan. Ini karena apa? Ya karena ajaran Islam ini yang menganjurkan supaya orang-orang itu memerdekakan budak. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata beliau, idza kana li ihdakunna mukatibun wa kana indahu ma yu'ti faltatajib minhu. Kalau kalian ini para orang perempuan ini ya, memiliki budak mukatab ya, mukatab ini budak yang diakati kita. Kemudian budak mukatab itu memiliki sesuatu yang bisa untuk mengangsur atau bisa untuk melunasinya. Jadi kalian punya budak ya kan, perempuan itu punya budaknya laki-laki ya. Nah, laki-laki budak itu punya harta yang bisa untuk mengangsur sehingga nanti dia bisa bebas. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh untuk berhijab, maksudnya jangan membuka auratnya di depan budaknya, yang kira-kira budak itu nanti bisa bebas dengan membayar angsuran atau budak mukatab, budak yang diakati akad kitabah, akad angsuran. Ini maksudnya perempuan itu harus berhijab ya, kepada budaknya aja seperti itu, apalagi kepada yang bukan budaknya, kepada orang lain, maka harus memakai hijab. Kemudian bab ummahatul walad. Ummahatul walad itu budak perempuan ya, yang sudah digauli sama sayyidnya ya. Jadi kalau laki-laki itu kalau punya budak perempuan itu boleh menggauli budak perempuannya ya. Nah kemudian ummahatul walad itu setelah digauli sama sayyidnya akhirnya hamil dan kemudian punya anak, itu namanya budak yang seperti ini namanya ummahatul walad atau budak perempuan yang memiliki anak.
Anak dari siapa? Dari sayyidnya, bukan dari yang lain ya. Nah, kemudian babnya at-tarhibu min bai'ihinna, ancaman menjual budak ummahatul walad. Karena sallallahu alaihi wasallam yanha an bai'i ummahatil walad. Ini dalilnya, ini dalilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual budak ummahatul walad. Budak ummahatul walad itu ya tadi sayyidnya sudah menggauli perempuan tersebut, akhirnya hamil, akhirnya punya anak. Ini tidak boleh kemudian dijual, itu tidak boleh ya. Bahkan beliau mengatakan wa yaqulu la yubrakna wala yuhabna wala yurathna yastamti'u minha sayyid mata mahayan fa idza mata fa hiya hurrah. Budak ummahatul walad itu tidak boleh dijual. Tadi kan sudah punya anak, tidak boleh, karena sudah punya anak ini dari sayyidnya. Tidak boleh juga diberikan kepada orang lain. Sudah, tidak usah tak jual, tak kasihkan aja, tak hibahkan, kasihkan pada orang lain juga tidak boleh. Juga tidak boleh dijadikan warisan. Kalau budak itu bisa diwarisi, tapi kalau budak ummahatul walad itu tidak bisa diwaris. Maksudnya begini, kalau ada orang meninggal dunia, dia punya harta, kemudian punya budak. Lah, budak itu nanti dihitung ya, harganya itu berapa, kan ada harga pasaran budak itu ada. Jadi budak itu ada pasarannya, harganya kalau sekian. Kalau orangnya itu misalnya bisa kerja, kemudian cakap, ini harganya sekian. Kalau begini harganya sekian ada. Nah, maka budak itu diwaris, kecuali budak ummahatul walad tidak boleh diwaris. Jadi kalau sayyidnya mati tidak boleh diwaris. Maka kata beliau, sayyidnya, tuannya ini boleh berhubungan senang-senang sama budak tadi ummahatul walad selama sayyidnya masih hidup. Lah kalau sayyidnya sudah meninggal, maka budak ummahatul walad ini otomatis menjadi merdeka. Jadi tidak usah dimerdekakan, begitu sayyidnya mati itu otomatis budak ummahatul walad itu jadi perempuan merdeka. Nah ini hadis-hadis ini memang arahnya adalah supaya akhirnya perbudakan itu hilang, ya kan? Bukan malah menjadikan orang yang dulunya merdeka jadi budak, bukan, tapi bagaimana supaya dari budak itu menjadi orang yang merdeka. Sudah ya? Baca doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ij'al tafarruqana tafarruqan ma'suma. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'ayban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaitah wa la daynan illa adaitah wa la dhuran illa hadaitah wa la taliba ilmin illa wafaqtah wa la taliba ilmin illa wafaqtah wa la taliba ilmin illa wafaqtah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ila qadaidah ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma ihdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah wa akhtim lana bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim.